Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya lucu lagi negurnya. Waalaikumsalam. Kamu pengikut Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Kan kalau ditanya kayak gitu nggak bisa jawab Pak kita. Ya sebenarnya enak aja jawabannya, Nabi Muhammad. Tapi kok sampai ditanya begitu gitu ya? Itu istifham li takriri Pak. Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya kan, nggak usah dijawab gitu. Kamu itu ngerti atau enggak sih? Kan itu kan nggak usah dijawab. Ngerti, nggak usah. Saya ngomong, kamu ini pengikut Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Nah kita sudah paham maksudnya, negur ini. Kalau kamu pengikut Nabi Muhammad, nggak usah kamu jadi tukang obat. Nanti lama-lama kamu jadi penyihir nanti. Dan teguran beliau itu bukan berarti melarang ruqyah, bukan melarang ruqyah, bagian daripada syariat. Tapi benar, kadang ustadz itu kalau sudah asik meruqyah, Pak. Wah, itu aneh-aneh nanti. Orang sudah menjuluki kita sakti loh. Ya. Itu satarintorik ampuh itu, tiup ini langsung gitu. Akhirnya yang berbahaya malah kita, akidah kita terancam. Bayangin kita dikultuskan orang. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, kalau mau cepat kaya itu memang jadi dukun, Mbak. Lawang yang bukan dukun aja sering ngaku dukun, apalagi kita yang belajar itu ruqyah. Kalau kita pengajian kayak gini, Pak, pengajian gitu, mohon maaf paling syukron kan gitu ya, atau uang bensin gitu. Wow, kalau ruqyah aja, Mas. Saya pernah itu sama teman itu, Mas Syekh ruqyah orang begitu. Orang bisu, nggak bisa ngomong, Mas. Di ruqyah 3 kali pertemuan langsung ngomong. Itu orangnya tuh ngomong, "Ustaz minta apa?" Gitu. "Ustaz minta apa?" "Kalau mau umroh sama-sama, ayo kita berangkat." Coba kayak gitu gimana, Pak? Ya. Akhirnya saya mengundurkan diri. Udah ini kayaknya bahaya ini, bahaya. Udah ngurus santri aja, ngurus santri. Ya. Makanya kalau punya anak, Pak, yang pintar ngaji, yang soleh keluar pesantren, jangan jadi tukang ruqyah. Ya. Yang lain aja. Ya. Karena bahaya, godaannya berat sekali. Pengetahuan saya orang-orang soleh itu malah menjauhi pengobatan itu. Kenapa? Karena itu ilmu sekarang sudah ada di kedokteran. Udah ke dokter aja. Ya. Karena orang itu kalau sudah ruqyah, Pak, atau sudah kayak gitu, nanti dia dikit-dikit flu aja minta diruqyah. Ya. Ribut sama suami istri gitu. Udah jin tuh disalahin itu kan. Ini pasti gara-gara jin. Padahal gara-gara dia aja nggak ngurus keluarganya. Akhirnya jin yang disalahin. Baik, kita kembali jemaah. Si anak muda ini ahli sekali dalam pengobatan. Orang sakit diobati sembuh, sakit diobati sembuh. Sampai jemaah terbongkar akhirnya. Salah seorang menterinya Zunuwas, raja Yaman tadi itu, ada yang buta. Dia buta, dia namanya menteri, mungkin dapat akses informasi lumayan banyak kan. Dibilangin, "Pak Menteri, kalau Anda ingin sembuh, ini ada nih anak muda yang Masya Allah gitu. Coba Anda berobat kepada beliau ini." Berobat, singkat cerita, Pak. Dia cari anak muda tersebut, berobat. Dan ingat, para pemuka-pemuka agama Nasrani menjadikan pengobatan itu sebagai sarana dakwah gitu. Bukan mencari hidup dari dakwah. Jadi orang itu biasanya, "Saya akan obati kalau Anda mau beriman." Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu Allah? Dikenalkan, diajarkan. Nah, termasuk si menteri ini. "Anda akan saya obati, biiznillah Anda sembuh, tapi Anda harus masuk Islam." Akhirnya menteri ini masuk Islam, diobati dan sembuh. Singkat cerita lagi, ini panjang riwayatnya karena menteri ini juga sempat jadi pendakwah. Ketika Zunuwas lagi pertemuan dengan menteri-menterinya, menteri-menteri diundang menteri di istananya, dia kaget. Ini si menteri biasanya datang dituntun. Kali ini dia sehat walafiat dan bisa melihat. Maka Zunuwas itu ketika rapat kabinet itu sempat nggak fokus gitu ya. Ini menteri kok aneh sendiri gitu. Begitu selesai kata dia, "Pak Menteri, si yang sembuh tadi itu, Anda jangan pulang dulu." Ditanya sama Abu Zunuwas, "Anda kok bisa melihat itu dari mana sekarang?" Nah, si menteri ini buka kartu. "Saya sembuh atas izin Allah." Diceritakan, apa itu Allah? Tuhan, begini ada pendakwah. Marah siapa? Zunuwas ini. Karena ingat, dia walaupun agama Yahudi secara KTP, tapi dia sudah menuhankan dirinya. Maka ditangkap menteri ini, kemudian dikirim tentara, pak polisi atau apa, untuk mencari siapa si gulam tadi itu, siapa anak muda tadi itu. Nah, ditangkap, Pak. Ditangkap, diinterogasi, namanya mungkin disiksa atau apa, dia nggak tahan. "Ayo kamu dapat dari mana?" "Nggak mungkin kamu bikin-bikinin, pasti ada sumber ilmunya, ada sanatnya gitu kan." Akhirnya karena nggak tahan, anak mudanya ngomong, "Abdullah bin Samir." Tangkap juga Abdullah bin Samir. Akhirnya 3 orang ini ditangkap dan mereka dipaksa untuk murtad. Kalian bertiga harus keluar dari agama kalian. Ini apa ini? Ya, kalian harus ikut agama saya.
Kata Abdullah bin Samir dan menteri ini dan juga anak muda nggak mau. Akhirnya singkat cerita mereka dibunuh. Cara membunuhnya kan digergaji dari kepala sampai bawah, ya, dan mati tentunya kan. Sehingga peristiwa ini yang sering disebut sama Nabi SAW ketika nasihati sahabat untuk sabar. Misalnya ketika Khabbab bin Al-Arat itu disiksa dengan cara dibaringkan di tempat pembakaran dan kemudian badannya ditempeli besi kan gitu kan, sampai ini kan matinya besi atau dinginnya besi itu karena lelehan cairan dari Khabbab bin Al-Arat ini. Kan dia datang ke Nabi, ya Rasul, tidakkah Anda berdoa kepada Allah? Lihat nih, korban sudah jatuh nih. Ini periode Mekah masih, ya, tuh Yasir sudah terbunuh, Sumayyah sudah terbunuh, sahabat ini tersiksa, bahkan saya ini ya Nabi. Ya, buka punggungnya dan diperlihatkan kepada Rasul di mana ada bekas besi-besi yang panas yang ditempelkan ke badannya. Dan Rasul kan menjawab gitu. Yang terkenal riwayatnya, Rasul mengatakan, sungguh kaum sebelum kalian ada yang diletakkan di tanah dan kemudian digergaji dan terbelah badannya, tapi itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah. Bersabarlah kalian, sungguh Islam ini akan dimenangkan. Sampai ada seorang wanita berjalan dari San'a di Yaman ke Hadramaut, dia tidak takut kecuali kepada Allah gitu ya. Nah, yang dimaksud oleh Nabi yang digergaji ini nih, Abdullah ibn Samir sama si menteri ini digergaji terbelah. Si anak muda ini, jemaah yang dimuliakan Allah, rencana juga mau digergaji. Tapi si raja berpikir, kalau Anda saya bunuh begini kurang spektakuler, ya, kurang greget gitu kan. Perlu dibuat cara bunuh yang kira-kira orang semua dapat pelajaran dari orang seperti Anda yang berani membangkang kepada saya. Apalagi nyebaran ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Pikir Zunuwas. Maka tidak jadi digergaji, tapi rencana mau dilemparkan dari puncak gunung. Yang di Yaman kan banyak gunung-gunung. Ada satu gunung yang dekat sama komplek perumahan masyarakat, rencana dilemparkan dari sana. Maka dibawa tentara aja, bawa tentara, dibawa naik ke gunung tersebut. Ketika sampai di puncak gunung, si anak muda ini berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari makar mereka dengan cara yang kau sukai. Biiznillah, gunung tiba-tiba bergoyang, gempa. Prajurit-prajurit itu pada berantakan jatuh ke bawah. Justru orang-orang yang kan menyaksikan, wah ini anak muda ini nasibnya naas betul. Ternyata yang berjatuhan itu adalah prajurit-prajurit dari Zunuwas. Maka anak muda ini pergi. Nah, informasi dia tidak terbunuh atau belum mati ini sampai kepada Zunuwas. Diburu lagi, Pak, dicari, ditangkap. Nih, tentu proses pencarian juga lama. Dan kali ini dibuang ke laut. Begitu dibuang ke laut, jemaah dimuliakan Allah, sama dia berdoa dengan doa yang sama, ya Allah, selamatkan aku dari makar orang-orang ini dengan cara yang kau sukai. Kapalnya terbalik, semua prajurit tenggelam, dia berhasil selamat di daratan. Diburu lagi, Pak. Diburu. Akhirnya anak muda ini berpikir, kayaknya dia nggak akan mungkin hidup tenang. Selamanya dia akan menjadi buronan gitu. Sehingga dia ingin menentukan, anak muda ini, saya ingin mati dengan cara yang bermanfaat. Kalau begini saya akan hanya mati dengan cara yang ya konyol gitu, bahkan nanti membuat raja ini senang. Akhirnya kali ini anak muda ini yang datang menemui Zunuwas. Wahai raja, Anda kelihatannya bernafsu ingin membunuh saya. Tapi Anda perlu tahu, Anda tidak akan bisa membunuh saya kecuali dengan cara yang saya sarankan. Senang Zunuwas, Pak, karena ini mulai dia elektabilitasnya menurun gitu ya, karena proyek-proyeknya gagal terus gitu kan. Oh, ini kalau dibiarin lama-lama nggak populer, nggak kepilih lagi aku ini kan. Akhirnya, sudah itu bagus ini kayaknya untuk mendongkrak popularitas. Gimana caranya? Gini, saya minta dikumpulkan masyarakat di satu lapangan terbuka. Terus panah saya dengan anak panah ini, kan gitu. Ini riwayat Bukhari, Pak, Sahih di sini, bukan dongeng ya, belum dongeng. Panah saya, tapi tidak sembarang memanah. Ucapkanlah Bismillah birabbil gulam, yang artinya dengan nama Allah Tuhannya si anak ini. Bismillahirabbil gulam. Bismillah dengan nama Allah Tuhannya si anak muda ini. Kata si Zunuwas, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan pendek aja. Saya hafal sebentar, hafal itu kan nggak panjang tuh, Pak. Beda sama doa-doa yang lain, ini pendek aja. Nah, Zunuwas pikir bahwa ini malah menolong dia. Dengan dikumpulkan banyak orang, kemudian anak muda ini berhasil dibunuh, kan iklan gratis. Ya, matikan juga kan gitu kan. Sehingga posisi dia semakin kuat gitu.
ternyata ini menjadi bumerang, Pak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rencana dia membuat makar, Allah juga punya makar, dan makar Allah yang terjadi. Singkat cerita, Pak, terjadilah eksekusi ini, ya, di suatu tempat. Dan benar, ketika anak muda ini disalib dan kemudian dia mengatakan disaksikan oleh 20.000. Ibnu Katsir, ini tafsir kalau ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa jumlah orang yang menyaksikan kala itu pembunuhan anak muda ini 20.000 orang, ya. Tafsir Ibnu Katsir bisa dicek di tafsir surah Ashabul Ukhdud, ya, itu dicantumin 20.000 orang. Dipanah, Pak. Begitu panah, dia mengatakan Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Dipanah. Begitu dipanah, kena pelipisnya, anak muda ini akhirnya syahid. Dia mengucap la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Dia wafat, mati. Seluruh orang-orang yang ada di situ kemudian bergemuruh bersuara, amanna bi Rabbil Gulam, amanna bi Rabbil Gulam, ramai gitu. Kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini, gitu. Kaget sih Zunuwas. Loh, kok jadi begini ceritanya? Mati satu, tumbuh 20.000. Ya kan gitu, Pak, berarti ini. Mati satu anak muda ini, justru 20.000 masyarakatnya berpindah ke ajaran tauhid. Maka Zunuwas meminta agar masyarakatnya murtad. Kalian nggak boleh ikut-ikutan. Tapi orang-orang yang ada di situ menolak. Ya, mereka tetap bersekuku dengan keimanan mereka. Lihat, Pak, ya, kalau namanya hidayah itu orang langsung berislam di satu tempat seperti itu. Dan nggak main-main, Pak. Begitu mereka menyatakan keimanannya, disuruh murtad nggak mau. Dan itu bukan dengan dibujuk. Udah deh, saya kasih super mie gitu kan, kasih Indomie atau apa, telur satu rak. Enggak, Pak. Hari ini bayangin, kadang orang dengan mudah dimurtadkan dengan Indomie. Itu dipaksa. Zunuwas kemudian menggali parit yang sangat lebar di daerah Najran itu, diisi dengan kayu bakar, dan kemudian yang tidak mau murtad tangkap lempar ke dalam api itu. Dan tidak satupun yang murtad, tidak satupun. Semua kitab tafsir sepakat tidak ada yang mau kembali kepada agama lama mereka. Luar biasanya. Sampean kira-kira digituin kuat nggak, Pak? Bingung? Nggak tahu. Dalam kondisi seperti itu boleh bertakiyah. Takiyah itu apa? Menyembunyikan keimanan. Jadi kalau memang kita nggak kuat, misalnya ada PKI gitu, ayo keluar dari Islam, daripada sampai nanti masukkan ke lubang buaya atau jadi buayanya sendiri. Ya sudah, ngomong ya sudah, aku keluar gitu dari Islam. Itu boleh takiyah seperti itu. Tapi nggak ada yang begitu. Semuanya menyatakan keimanannya, sehingga kemudian diabadikan dalam surah Ashabul Ukhdud. Ya. Gimana awal surahnya, Pak? Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Terbunuhlah, kutila ashabul ukhdud, dibunuhlah para orang-orang yang ada di sisi parit, ya. Dan mereka dilemparkan ke dalam kobaran api yang ada kayu bakar yang sangat banyak, gitu ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan orang-orang pasukannya Zunuwas ini sambil membakar, sambil ketawa-ketawa, menyaksikan, wah mantap, rasakan kan, gitu. Ini manusia bakar banyak, 20.000. Nah, kisah-kisah di situ ada yang kemudian disebut sebagai hadis gulam tadi itu. Ada ibu-ibu ragu-ragu dia melompat atau enggak laku. Bukan karena dia takut kepada api, tapi dia bayangkan anaknya yang masih merah gitu. Tiba-tiba kemudian bayi ini bersuara, wahai ibu jangan takut, karena sungguhnya engkau dalam kebenaran. Sehingga kan ada hadis Nabi mengatakan tidak ada yang berbicara di masa kecil kecuali beberapa pihak. Yang dari Isa bin Maryam, kemudian bayinya Jurej, ada kemudian anak kecil di peristiwa Uhud. Dia bicara, dia ngomong, nggak usah ragu. Karena ibunya nyemplung bersama bayinya ke dalam api tersebut. Nah, tetapi walaupun ini pembunuhan secara masif, secara harus semuanya dibunuh, mungkin di tentara juga ngepung, tapi namanya ngepung 20.000 orang tentu kan pasti ada kececer-cecer gitu. Banyak yang melawan, dan yang selamat kala itu diantaranya adalah seorang yang bernama, saya lupa ya, Chef atau siapa gitu, pokoknya Duru'ain, ya. Duru'ain, dia selamat. Duru'ain, dia kabur lari, kemudian dia nyemplung ke laut. Tetap dikejar karena perintah dari Zunuwas nggak boleh ada yang selamat, karena kalau selamat ini bahaya. Secara politik Zunuwas tahu bahwa agama Nasrani ini punya koneksi dengan pusatnya yang ada di Romawi. Kalau bocor pembantaian ini akan terjadi konflik politik, maka dipastikan ini bersih.
Ya, nggak boleh ada media yang meliput gitu ya. Tertutup. Nah, dia lari ke dalam orang Nasrani ini, Duru'a ini lari ke dalam laut dan kemudian dia berendam di situ. Dia ngomong ke tentara Dunuas, ayo sudah tungguin, nggak apa-apa. Kalau anda nungguin nggak ada makanan, saya nungguin, saya bisa nangkap ikan. Dan lagi-lagi orang soleh, Pak. Orang-orang Nasrani kan soleh-soleh, dia berdoa, ya Allah berikan saya ikan. Tiba-tiba datang ikan gitu ya. Jadi nggak usah pakai pancing, nggak usah pakai, dia makan ikan di laut gitu. Akhirnya kesal juga nih prajurit-prajurit ini. Sudah, daripada kita mati, bikin laporan palsu aja ke siapa? Ke raja gitu kan. Bikin laporan oret-oretan bahwa yang bersangkutan sudah mati tenggelam di laut gitu. Lapor ke Dunuas, gimana? Mati sudah gitu. Kata yang lain, iya mati, udah sepakat ngomong mati kan. Ternyata nggak mati kan. Dzura'in ini kemudian keluar dari laut, kemudian dia menuju ke pusat pemerintahan Romawi yang beragama Nasrani. Walaupun tentunya jemaah dimuliakan Allah, Nasrani yang ada di Najran dengan yang ada di pusat kekuasaan Nasrani itu udah beda. Ya, sudah ini pusat kesyirikan sudah di sana. Tapi jemaah begitu mendengar kisah daripada orang Nasrani yang lolos ini, marah Raja Romawi. Ya, walaupun sudah beda-beda ajarannya, tapi mereka kan kayak punya apa kalau di militer itu? Jiwa korsa, nah gitu kan. Jiwa korsa ini terbakar, ada sama Nasrani kok diginikan. 20.000 itu bukan angka yang kecil. Ya kayak kita lah kalau sampai ada umat Islam dibantai kan pasti marah. Akhirnya Raja Romawi marah dan dia memerintahkan gubernurnya yang paling dekat dengan wilayah Yaman untuk menganeksasi Yaman. Ini harus ditaklukkan ini. Dia kirim surat. Nah, kalau bapak-bapak lihat di peta itu, yang dekat dengan wilayah Yaman itu kan Ethiopia. Itu kan cuma dipisahkan sama laut gitu. Nyebrang, udah nyampe. Akhirnya Raja Najasyi, ya, nah, ini bukan Najasyinya Rasulullah, ini masih mbahnya Raja Najasyi yang ketemu sama Rasulullah. Marah juga dia kan. Wah, ini gimana nih ceritanya nih? Umat Nasrani dibantai. Akhirnya dia kirim bala pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang menyebut angka 60.000, ada yang menyebut angka yang lebih daripada itu. Intinya pasukan besar dan disertai dengan pasukan bergajah. Yang panglimanya tertingginya adalah Iryat. Alif, Ro, Ya, Po. Ya. Ada juga yang katanya mengatakan Ain, Ro, Ya, Bo. Tapi yang kuat Iryat dengan To. Ada yang baca Iryat, ada baca Ar-Royat. Namanya bahasa Arab kan beda-beda kadang pembacaannya. Iryat ini panglima utamanya, sedangkan bagian stafnya gitu Abraha. Nah, baru sekarang tahu Pak ya kenapa kok Abraha Ethiopia kok dari Yaman. Ini kisahnya ini. Jadi berangkatnya Abraha itu sebenarnya ngikut panglima induknya nama Iryat untuk menganeksasi Yaman. Begitu diserang, Yaman nggak berdaya. Yaman itu bukan kerajaan besar, berhadapan dengan Ethiopia yang merupakan bagian dari Romawi, tentu bukan lawannya. Maka dalam waktu singkat, kerajaan Himyar atau kerajaan yang ada di Yaman yang anak keturunan Taban Asad ini, dinasti Taban Asad, berhasil ditumbangkan. Bahkan Dunuas sempat lari. Dia lari ke laut tapi kemudian diburu oleh pasukan daripada Iryat ini, dan dia juga akhirnya mati tenggelam di lautan bersama keluarganya. Nah, jemaah ini dimulakan, singkat cerita, akhirnya dinasti berganti. Dari yang tadinya dinasti Taban runtuh berganti dengan dinasti yang datang dari Ethiopia. Tapi sebagai catatan, nanti anak keturunan Taban itu akan melakukan kudeta balik, tapi di masa Rasulullah. Dan nanti ada yang masuk Islam, Mbak. Ya. Jadi banyak yang tidak tahu, di masa Rasul berdarah-darah di Mekah dan kemudian awal periode Madinah, itu di Yaman ada raja Islam. Yang seandainya Nabi itu mau ngomong gini aja, tolong kirimkan pasukan untuk membantu perang Badar gitu kan. Kami cuma 300-an nih. Itu bisa ribuan pasukan dikirim dari Yaman. Ya. Nama rajanya Bazan. Ya, itu berislam di masa Rasul dan dia bahkan hendak ketemu sama Nabi sebenarnya. Cuma dalam riwayat dia dilarang karena kalau dia meninggalkan Yaman nanti kosong kekuasaan Yaman pada masa itu. Jadi ada kerajaan di Yaman, kerajaan Islam Yaman pada masa itu. Ketika Rasul belum mendirikan kerajaan, belum mendirikan, mohon maaf, kekuasaan yang ada di Madinah. Baik, jemaah dimuliakan Allah, kita kembali ke kisah. Masih sudah suruh Pak? 10 menit lagi. Baik. Jemaah dimuliakan Allah, singkat cerita, antara Iryat ini sama si Abraha terjadi persaingan.
persaingan politik atau apalah namanya satu wilayah kan nggak boleh ada matahari kembar gitu, di mana-mana namanya penguasa satu. Sedangkan orang itu melihat bahwa Abraha lebih cakap daripada si Iryad. Mereka ini akhirnya terbagi menjadi dua kubu dan siap berhadapan-hadapan dalam perang. Begitu kisahnya, singkat cerita, Iryad ini nulis surat kepada Abraha nulis surat kepada Iryad, gini aja, daripada kita perang dan kemudian kita pasti menang jadi arang, kalah jadi abu, kemudian khawatir Yaman nanti memberontak, gini aja, kita duel, yang menang dia jadi raja gitu. Nah, orang-orang dulu itu kan keren Pak ya, walaupun kan itu gentleman gitu. Ayo sudah, kita berantem, nah menang dia jadi raja. Oke, kata Iryad, siapa yang takut? Nah, Iryad ini pede Pak, kenapa? Karena dia yang panglima, dia yang terlatih, dia ahli perang. Sedangkan staf itu kan staf ngantor, dia bagian administrasi gitu. Dan badannya Iryad jauh daripada Abraha kecil aja orangnya, biasa aja. Maka benar Pak, dalam perang tanding ya nggak imbang sama sekali. Itu si Abraha itu jatuh, bahkan kemudian mungkin kayak di film-film gitu, pedangnya jatuh dikasih, ambil gitu. Sampai kemudian bosan bermain-main, Iryad ini dia tebas Abraha, kena di wajahnya. Dia mengira bahwa Abraha sudah mati karena terbelah helmnya, jadi pakai helm, pakai baju perang, dan mengucur darah, tersungkur Abraha, dan yang ternyata yang tertebas itu cuma hidungnya. Makanya nanti Abraha kalau di kitab sejarah namanya Abrahatul Ashram, Abraha yang nggak punya hidung. Abraha itu hidungnya nggak ada Pak ya. Jadi kalau sampai nonton kayak film animasi gitu, biasanya Abraha itu hidungnya ditutup pakai perak, terpotong. Maka kayak di film-film kan udah menang gitu, ke pendukungnya udah sorak gitu. Tiba-tiba ketika dia mendekati jenazah yang dikira sudah mati gitu, si Abraha kemudian mengambil pisau, dan kita tahu jalan ceritanya, tikam bahasa gitu kan, tikam dari belakang, mati. Akhirnya Abraha yang menang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, belum selesai. Peristiwa ini kedengaran atau tercium oleh Najasyi, yang pusatnya ngirim gitu kan, walaupun Najasyi juga masih di bawah Romawi gitu. Kok bisa begini menteriku berantem gitu kan, bawahanku. Dan isu yang terdengar di dia, Abraha yang memberontak. Tapi kemudian yang namanya raja, dia mengumpulkan informasi, enggak, begini. Tapi dia masih bimbang. Dalam kitab sejarah, Raja Najasyi nulis surat, aku bersumpah dengan nama Tuhan Yesus tentunya, aku akan datang menginjak tanah Yaman, aku gundul kepalamu, dan kalau engkau tidak setia, aku pisahkan dari badanmu. Jadi 3 Pak ancamannya. Aku akan datang ke sini nginjak tanah Yaman, yang kedua aku gundul. Nah, kalau kamu tetap loyal, aku biarkan hidup. Tapi kalau ternyata terbukti kamu memberontak, kepalamu tak pisahkan. Wah, takut Pak Abraha ini. Abraha ketakutan. Akhirnya bagaimana dia siang malam mikirkan agar ini Raja Najasyi tidak sampai ke Yaman. Akhirnya dia atas usulan salah seorang menterinya atau temannya atau apalah gitu, penasehat, dia kirim harta-harta dari Yaman dalam jumlah yang banyak. Dan kemudian di antara harta itu, karena orang dulu kalau sumpah itu pasti dilaksanakan Pak, nggak mungkin nggak. Dia kirim tanah, dan itu adalah tanah Yaman, yang di dalamnya kemudian juga ada satu ikat kain yang isinya Pak, rambutnya digundul sama dia. Dia kirim surat sama hadiah-hadiah besar itu, yang surat itu intinya begini, wahai paduka raja, terjadi konflik di sini karena begini. Diceritakan kronologisnya, tentu dengan bumbu-bumbu ala dia supaya raja tidak marah. Dan kemudian dia mengatakan, aku tetap setia, kekuasaan kami di Yaman ini adalah di bawah Ethiopia begini, Anda perintah saya apapun saya akan patuh. Adapun tentang sumpah Anda tidak perlu datang ke Yaman untuk injak tanah. Nih tanahnya saya bawain, injak aja. Anda kan pengen gundul saya, nah ini rambut saya sudah gundul, pelontos. Ya, kok coba jawabannya itu sudah ada video conference gitu kan, loh udah gundul kan gitu. Itu kirim rambutnya. Maka Raja Ethiopia reda marahnya, ya sudahlah, namanya juga sudah kejadian kan, nggak mungkin hidup lagi tuh si Iryad. Oke lah, biar aja dia, yang penting dia setia. Tapi nah ini jemaah, asbab musabab kenapa sampai terjadinya rencana Abraha menghancurkan Ka'bah, yaitu apa? Abraha kemudian berusaha mencari redornya Raja Najasyi. Gimana supaya raja ini yakin kalau dia loyal. Tahu Pak, dia apa yang dia lakukan? Dia tahu bahwa Raja Najasyi itu orangnya agamis, sangat cinta kepada agama dan simbol-simbol gitu. Maka dia membangun gereja yang sangat besar di Yaman,
Saking besarnya itu dikasih nama Qulais. Qulais itu dari Qalansuah. Apa Qalansuah? Kopiah. Ya. Qalansuah. Kenapa disebut kopiah? Karena orang kalau melihat saking tingginya, kopiahnya jatuh. Di sini ada nggak? Ada tower. Itu saking tingginya itu jatuh itu kopiah. Makanya disebut Qulais kan. Qalansuah itu dari kata Qalansuah, jatuh kopiahnya. Dibangun gereja ini. Lalu apa hubungannya antara gereja sama penghancuran Ka'bah? Karena Abraham nggak punya masalah, dia tahu ada Ka'bah dan dia tahu masyarakat Yaman sebagainya pergi berhaji, tentu dengan alat jahiliyah ya, dia tahu dia nggak punya masalah sama Ka'bah, nggak ada masalah. Yang bikin masalah justru orang di sekitar Ka'bah. Bagaimana ceritanya? Kita ketemu di tahun depan, kan Ramadan libur ya, insya Allah kita sambung kisah ini nanti di jadwal berikutnya.